Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibeduk, rahimahumullah wa adakumullah wa abidakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat yang salam kepada Prophet Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was of the darkness to brightness. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Kita dapat berkumpul kembali di taman surga yang ada di alam dunia. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi." Apabila engkau lewat taman surga yang ada di alam dunia, maka singgahlah engkau di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apakah taman surga yang ada di alam dunia itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa taman surga yang ada di alam dunia adalah majlis ilmu, majlis di mana di majlis tersebut dibahas ilmu-ilmu agama. Baik, para jamaah rahimahullah, kita awali pengajian kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah. Semoga dengan barokah puji dan kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, apabila ada di antara anggota keluarga kita yang sakit, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah secara istiqomah. Saudara-saudara kita umat Islam dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara dengan berbeda warna kulit dan bahasa, yang pada tahun ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di antaranya pengurus Masjid Al-Amin yaitu Bapak Haji Nanang, selamat wibawa Yesus beserta istrinya Ibu Hasanah, juga jamaah Masjid Al-Amin, saudara Abdul Batak dan yang lainnya. Semoga mereka semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan, diberikan kemudahan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji selama ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan kita doakan pula seluruh jamaah haji manakala mereka sudah selesai melaksanakan ibadah hajinya, pulang ke negaranya masing-masing, berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Semoga mereka
haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, dan akhlaknya ibadahnya semakin bertambah baik. Betul kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabiullah Muhammad, manusia paling agung Nabiullah Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. manusia paling alim Nabiullah Muhammad. akhlaknya paling bagus Nabiullah Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأقوال مقتهمين. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwa diam sejenak, tenang sejenak. Ukuran lamanya diam yaitu kira-kira bacaan subhanallah. Diam sejenak di dalam sholat itu ada pada 10 tempat. Artinya pada 10 tempat tersebut kita disunahkan diam sejenak, sehingga sholatnya tidak terburu-buru, sehingga sholatnya tidak tergesa-gesa, sehingga sholatnya tidak seperti burung mematuk makanan. Sholatnya tidak seperti kucing diuber-uber anjing.
di mana diam sejenak di dalam sholat yang ada pada 10 tempat tersebut itu hukumnya terbagi dua. Ada yang hukumnya sunnah, apabila dikerjakan faedahnya, manfaatnya, fungsinya dapat menyempurnakan sholat yang kita kerjakan dan dapat menyempurnakan pahalanya. Walaupun jika tidak dikerjakan, tidak menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Namun alangkah bagusnya dikerjakan kalau sholat yang kita kerjakan ingin sempurna. Yang kedua, ada yang hukumnya wajib, tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Sebab apabila tidak dikerjakan mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kalau sholat yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah, maka berarti kita belum menggugurkan kewajiban sholat. Kalau oleh agama kita dinilai belum menggugurkan kewajiban sholat, berarti kita berdosa besar kepada Allah dan siap dibakar di neraka sakor nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Adapun diam sejenak yang hukumnya sunnah itu ada pada 6 tempat, dan diam sejenak yang hukumnya wajib itu ada pada 4 tempat. Kalau dijumlahkan jadi 10 tempat. Nah, ini kita harus paham, harus mengerti dan harus mengerjakan. Sebab sholat kita lakukan tiap hari, dan kita ingin sholat kita menjadi sempurna. Kita ingin di hari kiamat sholat kita diterima oleh Allah. Namun bagaimana mungkin sholat yang kita kerjakan tidak sempurna kalau kita enggak ngerti tentang ilmunya sholat? Gitu loh. Paham? Makanya wajib mencari ilmu. Orang yang meninggalkan kewajiban mencari ilmu dosa kepada Allah, dan di akhirat akan disiksa di neraka. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas yang 4 tempat dan yang 6 tempat. Pertama kita bahas yang 6 tempat dulu. Diam sejenak yang disunahkan di dalam sholat yang ada pada 6 tempat. Pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Kita disunahkan diam sejenak, tenang sejenak, jeda dulu, jangan langsung, ada jeda, yaitu di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Contoh, bus, pakai tajam, ayam. Contoh, usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ada diam dulu enggak? Nah, itu sunnah. Disunahkan diam dulu sejenak, tenang dulu sebentar, jeda dulu, jangan langsung makruh. Jangan begini, Allahu akbar kabira. Nah, itu orang nggak paham. Itu orang belum ngaji kitab Safinah itu. Nah, itu yang pertama. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita kerjakan, itu bisa menambah pahala sholat kita, bisa menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan pahala sholat yang kita kerjakan. Dan kesunahan-kesunahan yang ada dalam sholat, baik sunnah abad
yang jumlahnya 7 perkara maupun sunnah hayat yang jumlahnya sangat banyak lebih dari 20, itu kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat yang kita kerjakan menjadi tidak sempurna. Ibarat kambing kurus, udah kurus matanya pincang, tanduknya sebelah, kakinya pincang, nggak sempurna itu kambing. Kambing seperti ini kalau dipakai korbannya dasar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, di mana katanya diam sejejaknya? Bainat takbiratul ihram wa du'ail ibtita. Disunahkan diam sebentar, jangan langsung di antara takbiratul ihram dan doa ibtita. Allahu Akbar. Nah begitu. Ukuran lamanya diam yaitu kira-kira bacaan subhanallah. Subhanallah. Berarti diamnya dari sini sampai sini. Diamnya begini. Nah segitu lamanya diam. Jelas enggak? Kudu jelas menerangkan ilmu mah tuh supaya batu jadi ngerti. Kemudian yang kedua, wa baina doa iftitahi wa ta'awud, atau dibalik, wa baina ta'awud wa du'ail iftitah. Yang kedua disunahkan diam sejenak antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Contoh, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ulang ya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini wajah tuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholatinya mana? Ketinggalan. Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya ya. Bukan wa maya, bukan bukan. Jadi wa mahyaya, bukan wa Yamaha. Ya, bukan wa Yamaha, wa Suzuki, wa Honda, wa Jupiter. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Awas jangan sampai ketukar. Yang pertama wa ma ana minal musyrikin. Yang pertama make ma wa ma ana minal musyrikin. Nanti yang terakhir tanpa menggunakan ma wa ana minal muslimin. Jangan dibalik. Jangan dibalik wa ma ana minal muslimin yang pertama. Yang terakhir wa ana minal musyrikin. Bahaya itu. Bahaya. Sebab wa ma ana minal musyrikin artinya dan aku bukanlah orang musyrik. Kalau wa ana minal muslimin artinya dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang muslim. Nah, setelah beres bacaan doa iftitah tersebut jangan langsung a'udzu. Tapi di situ disunahkan diam sejenak. Diam sejenak. Wa ana minal muslimin. Nah begitu. Cuma bacaan ta'awudnya disirkan, dipelankan, nggak usah dikeraskan. Hukum membaca ta'awud itu sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah. Maka
maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi disunahkan kita sebelum membaca Fatihah sebanyak 7 ayat, disunahkan membaca ta'awudz dulu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu yang kedua. Yang pertama, diam sejenak di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua, disunahkan diam sejenak di antara doa iftitah dan ta'awudz. Yang ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awudz. Yang ketiga, disunahkan diam sejenak di antara bacaan Fatihah dan bacaan ta'awudz. Jadi begitu beres bacaan ta'awudz, jangan langsung bismillah, diam dulu sejenak. Nah itu sunnah. Nah ini yang 6 ini dinamakan saktatus sholat, saktah di dalam sholat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Nah itu yang ketiga. Ulangi, yang pertama di antara doa iftitah salah. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua di antara doa iftitah dan bacaan ta'awudz. Yang ketiga di antara bacaan Fatihah dan bacaan ta'awudz. Yang keempat, baina akhiril Fatihati wa amin. Disunahkan diam sejenak di antara akhir surat Al-Fatihah dan ucapan amin. Ini tolong diperhatikan terutama oleh para makmum. Jangan sampai imam baru selesai waladhdallin, makmum langsung main amin saja. Kadang-kadang imam belum sempat selesai waladhdallinnya, makmum udah nyerobot amin. Nah ini nggak ngerti ini. Nggak ngerti. Nah diam sejenak di antara bacaan Fatihah dan bacaan takmin. Bacaan takmin itu ucapan amin. Contoh, jadi harus dikasih contoh supaya jelas. Contoh nih imam nih, imam waladhdallin. Nah makmum jangan langsung amin, makruh itu, bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Tunggu, diam sejenak dulu. Diam sejenak, baru amin. Contoh begini, waladhdallin. Baru bareng tuh antara imam dan makmum, amin. Usahakan amin antara imam dan makmum, usahakan bareng. Apabila antara imam dan makmum aminnya bareng, berarti amin mereka bareng dengan aminnya para malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Wal imamu yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat gufira ma taqaddama min jambi." Kata Rasulullah, apabila imam membaca waladhdallin, kata Rasulullah, maka ucapkanlah oleh kalian hai para makmum amin. Sesungguhnya malaikat mengucapkan amin. Ikut mengucapkan amin malaikat yang ada di masjid. Cuma kita nggak lihat aja, mereka ada. Dan imam pun mengucapkan amin. Nah ketika imam mengucapkan amin bareng aminnya dengan amin malaikat, maka makmum pun ikut bareng
aminnya dengan amin imam. Artinya ketika amin yang diucapkan oleh makmum dan imam bareng, itu berarti bareng aminnya dengan amin para malaikat. Paman wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikat, maka barang siapa yang mengucapkan aminnya bareng dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat, gufira ma taqaddama min jami'i, maka akan dihapus seluruh dosa-dosanya orang-orang yang sholat tersebut. Alhamdulillah. Nah ini keterangannya. Ini jarang yang tahu keterangan ini. Sholat ya sholat, tapi nggak tahu keterangannya. Para jamaah yang dimuliakan, tapi alhamdulillah setelah ngaji kita jadi tahu. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Tadinya nggak tempe jadi tahu. Itulah manfaat ngaji. Dosa diampuni, ilmu bertambah, di akhirat disediakan surga, insya Allah. Nah itu yang berapa? Keempat, disunahkan diam sejenak antara bacaan Fatihah dan bacaan amin. Akan tetapi berarti kalau ada imam mau menerapkan ucapan Rabbik Firli setelah imam baca Fatihah, awas jangan sampai salah pemahaman. Boleh memang siapapun yang ketika selesai membaca Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu memang disunahkan membaca Rabbik Firli. Tapi jangan lupa diam dulu sejenak baru Rabbik Firli. Kalau umpama langsung contoh waladhdallin Rabbik Firli amin, nah berarti imam nggak ngerti. Diam dulu sejenak baru Rabbik Firli. Contoh nih, ini contoh bacaan yang benar. Waladhdallin Rabbik Firli, baru amin bareng tuh. Makmum, iman, malaikat kalian amin bareng. Nah kalau ada imam membaca Rabbik Firli setelah Fatihah tapi nggak jeda dulu, berarti nggak paham. Karena disunahkan antara bacaan Fatihah dengan bacaan amin disunahkan sakta, jeda, diam sejenak. Jadi yang benar waladhdallin Rabbik Firli baru bareng-bareng amin. Nah, itu yang benar. Masalahnya di kita itu makmum suka nyerobot, sehingga imam tidak dikasih kesempatan untuk mengucapkan Rabbik Firli. Akhirnya si imam enggak melakukan sakta, begitu waladhdallin beres langsung Rabbik Firli. Nah itu pelanggaran. Makruh itu. Kalau sekiranya menerapkan Rabbik Firli mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perkara sunnah yang disunahkan Allah, mendingan jangan pakai Rabbik Firli, mendingan menggunakan sakta, diam sejenak. Kecuali kalau para makmumnya ngerti semua. Para makmum belum mau mengucapkan amin kalau belum mendengar ucapan Rabbik Firlana yang diucapkan oleh imam. Nah ini akhirnya kejar-kejaran. Imam ingin mengucapkan Rabbik Firlana, tapi makmum sudah keburu amin. Nah ini pentingnya kita paham ngaji. Jadi setelah bacaan Fatihah selesai, waladhdallin, diam dulu sejenak, baru si imam mengucapkan Rabbik Firlana. Nah ketika ucapan Rabbik Firlana sudah terdengar diucapkan oleh imam, baru para makmum mengucapkan amin. Nah itu yang benar. Tapi kenyataannya begitu enggak? Enggak. Imam enggak dikasih kesempatan oleh para makmum untuk mengucapkan Rabbik Firlana. Kenapa? Karena makmum langsung mengucapkan amin ketika imam sudah selesai waladhdallin. Kenapa demikian? Karena para makmumnya enggak ngerti, enggak mau ngaji. Ini penyebabnya. Itu yang keempat. Semuanya ada udah masuk waktu masih ada sisa dua. Itu yang hukumnya belum yang hukumnya wajib. Jumlahnya ada 4. Jadi masih sisa 8. Kalau dibahaskan 8 sampai jam 10 malam. Insya Allah kita sambung 2 minggu yang akan datang.
Yang penting mah ngajinya istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah ngaji itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Nilainya jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi janganlah kau mencari karomah, tapi istiqomahlah engkau duduk di majelis ilmu. Niscaya engkau akan memperoleh 1000 karomah, 1000 kemuliaan di dunia dan di akhir. Di mana karomah ini diberikannya kepada para wali. Tapi walaupun kita bukan wali, kalau kita istiqomah duduk di majelis ilmu, oleh Allah akan diberi 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Gak usah cari karomah. Dulu ada mie, namanya mie karomah. Ya, yang punya pabriknya almarhum Kiai Haji Kenun MJ, masih ingat nggak? Mie karomah. Nah, gak usah mencari karomah. Mie karomahnya juga ada. Gak usah mencari karomah. Yang penting istiqomah. Dengan istiqomah, insya Allah akan memperoleh karomah begitu. Insya Allah. Jadi kita lanjut ya. Kesimpulannya, diam sejenak di dalam sholat ada pada 10 tempat. Yang 10 tempat dibagi 2. Yang 6 tempat hukumnya sunnah dinamakan sakta. Yang 4 tempat hukumnya wajib dinamakan tumaknina. Tumaknina itu wajib karena rukun sholat. Yang baru kita bahas baru berapa? Baru 4. Yang hukumnya berarti yang hukumnya sunnah masih tersisa 2. Dan yang hukumnya wajib 4 tumaknina belum dibahas. Insya Allah kita bahas nanti malam Senin 2 minggu yang akan datang. Yang penting mah mudah-mudahan panjang Kalau panjang umur insya Allah ketemu lagi. Insya Allah yang suka ngaji umurnya panjang. Percaya enggak? Ya gimana enggak percaya? Ngaji terus berarti ada terus orangnya. Kalau enggak ngaji ada. Sekali 2 kali enggak ngaji enggak kelihatan. Orang nanya si Alu kemana? Udah meninggal. Kalau udah meninggal. Tuh. Tapi kalau ngaji orangnya ada enggak meninggal. Makanya panjang umur insya Allah. Yuk kita tutup salim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiqna ila taqsina ilmin wa baligna ila aqsa